Halo semuanya, perkenalkan saya Safana Suanindya dari kelas 10-8. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya dengan judul Katanya. Kenapa katanya? Karena saya akan membahas mitos-mitos yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari, terutama yang berkembang di masyarakat Indonesia. Jadi langsung saja kita masuk ke mitos yang pertama. Mitos yang pertama yaitu jangan duduk di depan atau di tengah pintu. Jadi saya ini sering banget ya duduk di tengah atau di depan pintu. Apalagi rumah saya sama rumah nenek itu kan sebelahan. Nah, kebetulan rumah saya ini agak nanjak gitu kan. Jadi rumah nenek itu agak datar, kayak rumah-rumah biasa. Nah, terus kan otomatis gitu, di rumah saya sama di rumah nenek ada connecting door atau pintu penghubung dari rumah saya ke rumah nenek. Nah, di situ kan rumah saya agak nanjak ya. Jadinya ada tangga gitu buat turun. Nah, biasanya saya suka duduk di tengah-tengah pintu itu karena ya enak aja. Apalagi biasanya saya duduk tuh pas pagi-pagi, pas mau sekolah, berangkat sekolah, saya biasanya suka sarapan di situ sama minum di situ. Nah, terus ibu saya melihat saya sedang duduk di situ. Terus ibu saya berkata seperti ini, "Cap, kamu jangan duduk di tengah pintu atau di depan pintu, nanti kamu akan susah jodoh." Nah, begitu katanya. Nah, terus saya ini ya percaya gak percaya gitu kan jodoh tuh udah diatur sama yang di atas gitu. Nah, menurut saya mitos ini bertujuan untuk jangan menghalangi pintu, karena siapa tahu ada orang yang mau lewat situ dan kita menghalanginya. Langsung saja kita masuk ke mitos yang kedua. Mitos yang kedua ini yaitu jangan memotong kuku di malam hari. Nah, suatu hari saya ini pernah motong kuku di malam hari gitu, karena kuku saya ini udah panjang gitu. Kebetulan nenek saya nih mungkin mau makan gitu kan, dekat meja makan juga. Itu tuh posisinya tuh saya tuh lagi di pintu penghubung yang di rumah saya, di tengah rumah saya sama di rumah nenek. Nah, di situ kan kebetulan dekat sama meja makan. Jadi mungkin nenek saya mau makan, terus ngeliat saya potong kuku di situ. Terus nenek saya langsung bilang gini, "Cap, kamu jangan potong kuku malam-malam." Nah, terus habis itu saya tuh lupa kelanjutannya apa. Nah, menurut saya mitos ini itu bertujuan untuk kita, kan orang-orang zaman dulu tuh minim pencahayaan gitu pada malam hari gitu, sehingga susah gitu untuk melihat pada malam hari itu. Nah, makanya adalah mitos ini, jangan memotong kuku malam-malam. Mungkin karena ya itu pencahayaan dulu tuh masih minim gitu kan, jadi kita sampai sekarang nih masih kebawa-bawa gitu sama mitos yang dulu-dulu. Oke, kita memasuki mitos yang ketiga, yaitu sekaligus mitos terakhir. Nah, mitos ketiga ini, kita kalau menyapu itu harus bersih. Kalau tidak bersih, nanti akan mendapatkan jodoh yang tidak rapi. Nah, jadi ini tuh pengalaman saya ya. Saya tuh pernah pas liburan semesteran. Nah, saya itu berada di rumah. Terus ada mbak, dia tuh nyuruh saya untuk nyapu rumah gitu. Saya ini udah nyapu mulai dari ruang depan, terus ruang tamu, ruang keluarga, kamar, dan dapur. Semuanya udah saya sapu. Terus pas dicek lagi sama mbak, kata itu ada yang masih ada debunya. Nah, terus mbak tuh langsung bilang kayak gini ke saya, "Cap, kamu kalau nyapu tuh yang bersih loh. Nanti kalau enggak, kamu akan mendapatkan jodoh yang tidak rapi." Gitu katanya. Nah, menurut saya mitos ini bertujuan untuk kita agar rumahnya tetap bersih, nyaman, aman, dan kita juga sehat dari terlindung bebas dari berbagai penyakit. Itulah cerita saya tentang mitos-mitos yang sering kita dengar. Kadang terdengar lucu, kadang juga bikin bingung. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Jadi kalau ada yang bilang katanya, jangan langsung percaya, tapi juga jangan langsung menolak. Pikirkan, pahami, dan ambil hikmahnya.
Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga cerita yang saya ceritakan ini bisa membuat kita lebih bijak dalam menyikapi mitos-mitos dan tradisi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.